Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang diagram travel agent system. Dan izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Jessica Umairoh, yang kedua ada Nikomang Febi Adelia, yang ketiga ada Sarah Asyafa Aditya. Baik, yang pertama kita akan masuk ke sistem request. Apa itu sistem request? Sistem request adalah sebuah dokumen formal yang mendeskripsikan alasan bisnis untuk membangun atau meningkatkan sebuah sistem informasi beserta nilai atau value yang diharapkan akan diberikan oleh sistem tersebut. Dokumen ini dibuat pada tahap awal analisis dan perancangan sistem atau planning phase dan diajukan kepada komite persetujuan atau approval komite untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dilanjutkan atau tidak. Ini adalah contoh diagram dari sistem request. Nama sistem requestnya adalah PT Travel ke Indonesia, lalu dibuat untuk tanggal 29 Mei 2026. Deskripsinya, sistem pemesanan tiket travel online berbasis web atau mobile untuk memudahkan customer mencari, memesan, dan membayar tiket travel secara digital. Lalu project sponsornya ada Pak Budi Santoso yang merupakan manajer operasional PT Travel ke Indonesia. Lalu jenis service yang di request adalah pembuatan sistem baru. Lalu untuk business needs atau kebutuhan bisnisnya, perusahaan membutuhkan sistem digital untuk meningkatkan pelayanan pemesanan tiket travel agar lebih cepat, praktis, dan efisien. Sistem ini juga membantu customer melakukan transaksi secara online tanpa harus datang langsung ke kantor travel. Dan proyek ini dibangun untuk satu, mempermudah customer mencari tiket travel, dua, mempermudah proses pemesanan pembayaran tiket secara online, yang ketiga, membantu admin mengelola data tiket dan transaksi customer, yang keempat, mengurangi kesalahan pencatatan pemesanan tiket secara manual. Lalu untuk business requirements itu ada fitur-fiturnya. Yang pertama, fitur pencarian tiket atau paket travel. Yang kedua, fitur pemesanan tiket online. Yang ketiga, fitur pembayaran melalui payment gateway. Yang keempat, fitur penerbitan dan pengiriman e-tiket. Yang kelima, fitur pengelolaan data tiket oleh admin. Yang keenam, fitur status pembayaran dan riwayat transaksi. Lalu, business value-nya yang pertama itu intangible value. Yang pertama, meningkatkan kepuasan customer. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan sebagai travel modern berbasis digital. Tiga, mempermudah komunikasi dan pelayanan kepada customer. Lalu untuk tangible value-nya, yang pertama ada meningkatkan jumlah pemesanan tiket, yang kedua mengurangi biaya operasional pencatatan manual, dan yang ketiga mempercepat proses transaksi dan pembuatan laporan. Lalu untuk special issues atau constraint, yang pertama itu ada sistem membutuhkan koneksi internet yang stabil, yang kedua sistem harus terintegrasi dengan payment gateway, yang ketiga keamanan data customer dan transaksi harus terjamin, yang keempat sistem harus mudah digunakan oleh customer maupun admin. Baik, yang selanjutnya use case model akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Jessica. Baik, selanjutnya itu adalah apa itu use case model. Use case model adalah model perilaku atau behavioral model yang menggambarkan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna luar atau aktor. Model ini digunakan pada tahap analisis kebutuhan perangkat lunak untuk memetakan apa yang bisa dilakukan sistem, bukan bagaimana sistem mendesainnya secara teknis. Selanjutnya itu adalah contoh use case model. Kita akan mengambil travel agent system. Yang pertama, itu customer memilih menu pencarian, kemudian sistem menyajikan form. Customer mengisi kriteria, dan sistem akan menampilkan daftar tiket. Yang langkah kedua, langkah transaksi, customer memilih tiket. Setelah itu, sistem membuat form manifest data diri, kemudian customer membayar payment gateway, memproses autentikasi. Dan langkah terakhir, yaitu adalah pembayaran sukses dan sistem otomatis mengubah status menjadi lunas. Admin menerbitkan tiket yang langsung dikirim oleh sistem ke perangkat customer. Selanjutnya adalah use case skenario akan dijelaskan oleh rekan saya, Nikomang Febi.
Emang ke aku, Sar? Bukannya kamu, Sar? Baik, mohon maaf sebelumnya ada kesalahan. Ini adalah bagian saya. Oke, saya akan langsung jelaskan saja apa itu use case skenario. Use case skenario adalah deskripsi tekstual yang menjelaskan urutan langkah atau interaksi antara pengguna atau aktor dan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Jika use case diagram berfungsi sebagai gambaran visualnya, maka skenario inilah yang menjelaskan secara mendetail isi dari interaksi tersebut dari awal hingga akhir. Oke, kita lanjut ke contoh use case skenarionya. Jadi di sini ada skenario normalnya atau pemesanan tiket travel. Jadi yang pertama itu aksi atur atau customer ya. Customer memilih menu cari tiket. Lalu reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan form pencarian tiket atau paket. Lalu customer mengisi data pencariannya, reaksi sistemnya, sistem menampilkan daftar tiket sesuai kriteria. Lalu customer memilih tiket atau paket, lalu reaksi sistem menampilkan detail dan form pemesanan. Lalu customer melakukan pembayaran dan reaksi sistemnya payment gateway memproses pembayaran. Lalu jika pembayaran berhasil, sistem akan mengubah status menjadi lunas. Lalu admin menerbitkan etiket dan reaksi sistemnya adalah sistem mengirimkan etiket ke customer. Kita lanjut ke skenario alternatif yang pertama, jika tiket tidak tersedia. Jadi, skenario-nya adalah customer mencari tiket, lalu reaksi sistemnya, sistem menampilkan tiket tidak tersedia. Lalu, skenario alternatif kedua, jika pembayarannya gagal. Yang pertama, customer melakukan pembayaran, lalu reaksi sistemnya, sistem menampilkan pembayaran gagal. Setelah itu, customer mencoba ulang pembayaran dan reaksi sistemnya, sistem memproses ulang pembayaran. Selanjutnya kita akan lanjut ke activity diagram yang akan dijelaskan oleh Niko Mang Febi Adelia. Nah, selanjutnya yaitu use activity diagram. Apa itu use activity diagram? Ini harusnya nggak usah pakai use nggak sih? Ngapa dia baca aja? Activity diagram adalah salah satu jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang digunakan untuk memodelkan aliran kerja atau workflow atau proses bisnis suatu sistem. Jika use case menjelaskan apa yang dilakukan sistem, maka activity diagram menjelaskan secara visual bagaimana langkah-langkah proses tersebut terjadi secara berurutan. Contoh use case activity diagramnya yaitu dimulai dari proses customer. Nah, customer yang pertama kali memilih menu cari tiket di website atau di sistem. Setelah itu sistem travel agent menampilkan dengan merespon menampilkan formulir pencarian di mana nanti pelanggan bisa mengisi data perjalanan seperti tujuan, tanggal, dan jumlah penumpang. Yang kedua, customer mengisi data pencarian dan mengirimkannya. Maka sistem akan memproses data tersebut lalu menampilkan daftar tiket atau paket perjalanan yang sesuai dengan kriteria yang diminta tadi. Lalu, customer memilih salah satu tiket atau paket yang diinginkan. Setelah dipilih, sistem akan menampilkan rincian lengkap dari paket tersebut atau tiket tersebut beserta formulir pemesanan untuk diisi data diri penumpangnya. Lalu lanjut ke proses pembayaran. Setelah data lengkap, maka customer akan melakukan pembayaran. Data pembayaran ini dikirim ke pihak ketiga yaitu payment gateway untuk diproses. Di sini pengecekan apakah pembayaran berhasil atau gagal. Jika jawabannya ya atau berhasil, maka notifikasi sukses dikirim kembali ke sistem. Lalu, yang terakhir setelah menerima kabar pembayaran sukses, sistem travel agent akan mengubah status menjadi lunas. Lalu sistem akan menerbitkan etiket dan dikirimkan ke customer. Setelah proses pemesanan selesai. Di sini juga ada yaitu skenario alternatif 1 jika tiketnya tidak tersedia. Saat customer melakukan pencarian tiket, namun ternyata ketersediaan tiket sudah habis atau tidak sesuai kriteria, maka langsung menampilkan tiket tidak tersedia dan proses pencarian berakhir di sini. Dan proses customer bisa mengubah kriteria pencarian atau berhenti. Untuk alternatif yang kedua, yaitu jika pembayarannya gagal. Di tahap ini, saat customer mencoba membayar,
tapi prosesnya gagal, maka sistem akan menampilkan notifikasi pembayaran gagal. Namun sistem memberi kesempatan bagi customer untuk mencoba ulang pembayaran. Sistem akan memproses ulang permintaan pembayaran, lalu dicek kembali apakah sekarang berhasil. Jika masih gagal, proses bisa diulang kembali atau berhenti. Jika berhasil, maka proses masuk ke tahap akhir seperti alur utama, status berubah lunas, dan tiket diterbitkan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.